Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Segala pujiannya kepada Allah. Mari kita terus bersyukur kepadanya, karena justru itulah cara terbaik untuk menambah nikmat darinya. Dan salat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita bicara tentang ampunan Allah ya. Ayat andalan pokok tentang bahasan ini adalah banyak sebetulnya, tapi salah satu yang paling berkesan di hati adalah Quran surat 35, surat Fatir, ayat 45, ayat terakhirnya pas pojok kiri atas sebelum Yasin ya. Kalau di mushaf standar ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu nas bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Apa tuh artinya kok? Kalau sekiranya manusia berbuat dosa, kontan balasannya detik itu juga, maka tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Berarti kan maknanya dua. Satu, gak ada yang luput dari dosa. Dua, ternyata dosa sekecil apapun ternyata layak mati kita itu atas dosa tersebut. Cuman kan pertanyaannya, kenapa kita masih rame kayak begini? Ini yang lagi ngomong aja udah maksiat berapa kali gak mati-mati. Maka insya Allah jawab sendiri di ayat itu, walakin yuakhirhum, akan tetapi Allah akhirkan untuk mereka, ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Udah waktunya udah ditentukan, nanti aja lo udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah harus terima dengan segala konsekuensinya. Tapi ngelihatnya dari dua sudut pandang ya teman-teman. Kadang kita kalau pengen tobat, kan setan nggak suka ya kita tobat ya, maka mereka pasti ngalangin. Cuman kan mereka juga nggak bisa ngalangin dengan cara lagi sholat kita ditendang, di tempat wudhu kita dicekek, di sliding, di tackle, dicubit ginjalnya, macam-macam. Nggak bisa mereka. Gak usah gitulah, kita nyalain Al-Quran di rumah misalkan 24 jam nih. Setan kan gak suka, dia mencet tombol matiin sendiri aja gak bisa dia. Paling cuma bisa ngasih was-was, Allah, Quran lu bosen, ganti dong. Kalau kita gak mau emang kenapa? Dibanting gitu TV-nya? Enggak kan? Kadang kita mikir, ya Allah, diampuni gak ya? Berdasarkan ayat tadi, diampuni bismillah. Kenapa? Karena kalau Allah emang udah benci sama kita, udah dimatiin kita waktu dulu lagi maksiat. Kenapa kita udah berapa kali maksiat masih hidup aja? Atau kadang mereka pinjam lisan orang, Allah so alim. Jawab, ngaji bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Baru gue pengen atulah. Berhasil nggak jadi alim? Nggak tahu. Allah tolong ya jadi, Allah nggak tolong ya nggak jadi. Namanya gue hamba kita mah. Yang saya tahu, kalau misalkan Allah udah nggak suka sama saya udah dimatiin dari dulu. Kenapa masih hidup? Ya udah, tinggal pengen ngegunain sisa usianya, pengen balik lagi ke Allah. Udah bismillah, tenang aja. Alhamdulillah, surga kita bukan di mulut orang. Nggak apa-apa. Kalau bentuknya kritik, nasihat yang membangun silakan. Tapi kalau enggak, lu tenang aja. Luas ampunan Allah. Kalau ke manusia tuh 1000 kebaikan bisa hilang gara-gara satu keburukan. Tapi ke Allah, kalau ada 1000 kesalahan kita, ada satu aja yang Allah ridho dari kita. Mudah-mudahan misalkan tobat kita diterima. Bismillah. Allah punya kuasa ngampunin sisa 1000 kesalahan lainnya. Tenang aja. Ya. Di Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53-nya. Di ayat itu Allah berfirman, wahai orang-orang yang melampaui batas, jangan berputus asa atas rahmat Allah. Kita dilarang putus asa atas rahmat Allah, meskipun kita sudah melampaui batas, dosanya lebih keterlaluan ya. Tapi diperintahkan jangan putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Ya. Maka ada kisah dari hadis riwayat Imam Muslim seingat saya lihat hadis ini, baca ini di kitabnya Imam Nawawi Riyadhus Shalihin di bab 2-nya tentang tobat. Di situ beliau mengingatkan, ada hadis yang dikutip bercerita tentang ada orang yang dulu pernah membunuh 99 orang lalu bertanya ke seorang rahib, bisa nggak Tuhan kamu ampunin saya?
Dijawab, enggak, kamu udah bunuh 99 orang. Nggak suka dengan jawabannya, dibunuh pendetanya. Jadi 100 orang. Ya. Ketika udah bunuh 100 orang, nanya ke seorang yang beriman, yang bertauhid kepada Allah. Pertanyaan yang sama. Aku udah bunuh 100 orang. Tuhan, kamu bisa ampuni aku nggak? Jawabannya sederhana, tapi kena, Masya Allah. Kalau saya bahasain, bahasanya kayak gini. Memangnya apa yang menghalangi kamu dari tobat kamu? Iya, ya. Emang selama ini kalau kita tobat digebugin gitu sama setannya? Enggak, nggak bisa apa-apa. Oke, sudah cukup. Silakan pergi ke sana, tempat kamu bisa menuntut ilmu dan tambah takwa. Tinggalin tempat kamu bermaksiat. Dia turutin. Di tengah perjalanan, takdir Allah mendahului, meninggal duluan. Malaikat 2 datang, 1 untuk menyiksa, 1 untuk menyelamatkan. Berdebat. Bikin dosa nih, belum tobat, pengen disiksa. Ntar dulu, dia udah mau tobat nih. Udah OTW. Loh, tapi kan belum nyampe. Ya, tapi kan udah jalan. Berdebat. Lalu Allah kirim penengah yang lain untuk mengecek lebih dekat ke tempat mana ini orang yang berbuat dosa. Ternyata ada riwayat nyebutin sejengkal atau selangkah lebih dekat dengan tempat tobatnya. Maka Allah ampuni. Allah berikan dia ampunan dan Masya Allah dijadikan salah seorang penghuni surga kelaknya nanti insya Allah. Luas ampunan Allah itu. Selagi nyawa kita belum nyampe kerongkongan, maka selagi itu juga ampunan masih terbuka. Tinggal kita mau nggunain waktunya untuk bertobat kepada Allah. Luas ampunan. Kalau bicara pengen adil-adilan, kita mah tuh udah mati berkali-kali harusnya atas dosa-dosa kita. Sedangkan kita udah maksiat kayak gimana, terus aja nikmat, gajian lancar, badan sehat, nggak sakit-sakit. Ada orang mah Masya Allah gampang sakit, kita mah makan yang kurang sehat juga kadang sehat aja terus. Ini nikmat yang luar biasa dari Allah. Dan silakan perbanyak tobatnya, karena dengan itu bismillah akan mencegah kemurkaan Allah. Semoga Ramadan ini membuat kita tambah banyak tobatnya dan tambah menggapai ampunan rahmat Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.